elektromagnetik. Oh, kalau dipakai menjadi stabilizer listrik. Stabilizer listrik itu. Jadi kalau ini membantu apa? Memperlancar proses metabolisme dalam tubuh kita. Jadi kalau kelebihan asam, kelebihan gula itu bisa dinetralisir oleh belang ya, sehingga dibuat ganjil. Kalau ganjil nah hitungan elektromagnetik kan plus min nanti ketemunya positif. Itu. Tapi kalau naik genep iso minus iso plus. Nah itu seperti ini. Ini nak minus tanpa plus ya. Men kali men mas Melompat. Nah malah kon melompat. Men kali men melompat. Nah, kadang-kadang ra nyandak ya. Dek siapa namanya? Saya mau ke rumah Panggunung Pati. Dari gang saya menuju jurusan Solo. Jurusan Semarang Solo. Saya harus putar balik menuju arah Semarang sampai Jalan Pramuka, belok kiri. Ini sudah mengarah jurusan Pati lewat Jalan Pramuka. Oke. Tikungan tajam, sebentar lagi nyabrang Kretek Kaligarang. Batan ya. Oh, banyak orang mancing. Ini turunan dan naikan jurang Dampit sudah masuk wilayah tempat. Sudah masuk ke atas kota Gunung Pati. Sudah masuk Gunung Patinya. Sepuluh meter lagi ke kanan. Jurusan Semarang. Ini sudah ambil jurusan Semarang. Depan Kapolsek kiri. Kapolsek Gunung Pati kiri. Wah, rame ya. Luar biasa pembangunan pesat.
Dari Polsek Gunung Pati ke kanan, tidak ke kiri, jadi sudah masuk ke kanan. Polsek Gunung Pati 10 meter ke kanan, sudah menuju ke rumah Pang. Dek, anu omah pangin di Dek. Mana? Sini loh, Pak. Hah? Ada pertigaan. Ada balai desa. Belok kanan ya. Oh ya, makasih ya. Assalamualaikum. Nanti mau ada pertigaan. Mas Pang napa di Mas? Aja. Ege terus. Iya. Assalamualaikum. Pak Lurah, Pak. Ini ada apa nih? SPPT PBB. Oh iya iya, pos pelayanan kesehatan. Pohon sini itu namanya Indianya Rudraksa, artinya air mata jiwa-jiwa. Nambung kebumen ada tuh kene. Wah, makanya. Nah, ini ada KKN dari UNES. Unisvet, Universitas apa deh? Unisvet, Universitas Iki Veteran. Ulet kenceng ragampang pedot lan tugel Madyan kudan gede Anak-anak kami ngamen. Oh, Kita mulai karena anak Pak Gubernur. ini jari ini menteri ini wis entungi jempol. Makasih. Sini sini Mas. Oh ini. Oh iya. Cuci tangan dulu pakai sabun. Terus sabunnya. Rasa sabunan itu ya. Kanyane. Rumah aku tak tahu tak tahu ganteng ya. Orang di ngono ding ini. Ini kakekane tambah tuwek tambah ngene ya. Ya suwi ra ketemu. Corona kok bingung, omah perlu didol ora apa-apa. Aja takon umur, tiba-tiba mati kabeh. Lanjut usia oke. Ini nak tua ra iso. Soal tua itu kan istilahnya apa ya? Kata sifat bukan benda. Nah iki tua ketok. Kapok iki. Lah menungso tua piye? Modele sing ngene. Nah tua ki nak wis ngomong bocah, ayo nang rumah nang omah Pang moh lho, kok putumu sing ngomong sapa? Ah itu. Tua itu tua sejak muda. Jadi Kang Bowo nang kene terus. Iya kan ini kreatornya kan Tiap hari.
Ya kalau ada karep gitu ae. karep ke sini. Jadi Oh, iya. yo ora iso Kang ujug-ujug rene ngene yo ora iso. Nek teko dudu yo mak bedunduk nih bahasane. Jadi ini ya. Nah ini ya bagian dari omah pang itu kita punya omah pang. Oh ini termasuk ini jenenge omah pohon ini dibuat dari pang. Ya, tapi ini bagian dari omah pang. Yang sana itu untuk jualan yang sana. Pasar shelternya itu. Amit. Namanya Pasar Pen. Pasar pen ini banget. Pasar pen. Ini untuk pasar shelter. PMKM warga masyarakat itu saya jual sama ibu ya. Tapi pakaiannya nganggo hujan anu perempuan apa namanya kebaya hujan. Iya. Ya kita buat. Karena rumah ini kan kita buat prototip rumah Jawa primitif. Nah ini nak udan kok kan. Nah, makanya dilebokan ini kan game mangayu bagio panjil. Oh. Sehingga kita wawancara itu nanti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, selamat berjumpa dengan saya Joy Ki Joko Edan. Ya, kali ini berjumpa di Desa Nongko Sawit, Desa Andalan karena ketunggun rumah pang. Kiri saya adik saya Ki Warsono Haji Wijoyo. Beliau dalang asisten, jadi ko dalang orang pilot ko dalang itu, ko dalang wayang ringut. Nah, ini wayang ringut nanti bisa ditemukan buat dari apa, idenya siapa. Dan sebelah kanan saya ini Mas Bowo, Kang Bowo, dia seorang kreator yang membuat punya ide draker ini sebuah video Kang Bowo. Sebelahnya lagi Kang Basir. Wayang ringut. Nah ini dalangnya wayang ringut. Padahal ringut ki saya tak selan ringut tegese apa Mas? Ringut itu dari bambu yang sudah tidak dipakai, ya diketok-ketok menjadi wayang. Oh, ringut ya. Ya, ringut. Memang asli dari bambu itu ringut namanya. Iya. Nah wayang sing umum ringut itu nesu. Nah, ini Badannya anuman deh, wah ringut. Sebelahnya Mas Agus yang nyipta ini, Yang mencipta wayang yang mencipta wayang tapi enggak bisa dalang ya. kita memang sudah dalangnya. Dalangnya Mas Basir sama Mas Warsono. Saya sudah menyaksikan luar biasa, memang pertunjukannya didik goro-goro. Dan adegan goro-goro itu situasional sekali. Jadi saya cukup terpukau juga, suarane apik, wong lucu, ning ora payu lah. Reaksi di sana. Ini aku sing rasane bisa. Soalnya ini jadinya berteman dengan sudah puluhan tahun. Ketemu di sini, waduh terus kayak ketemu pacar. Pacar itu tuh pacar saya, dari istilah pacar itu pasangan acara. Oh iya. Tuh, oke, saya tak menuju Kang Bowo dulu. Iya. Kang Bowo, Anda sebagai ide draker rumah pang ini asal mulanya bagaimana? Kok bisa duwe ide apa tak gawe rumah pang sehingga ini udah dikenal di seluruh ASEAN. Dan beliau YouTube itu udah seluruh ASEAN. Jadi nanti kalau ini saya terjun di sini dan saya upload ini di channel saya sudah bisa 22 negara. Iya. Ternyata wingi dicek tenan orang mau hitung negara, Tapi 22 negara. Amerika, Thailand, India, terus Hong Kong, Arab Saudi. Arab dan lain-lain lah. Ora apalah aku. Ini semoga nanti bisa dihafalkan seluruh pecinta saya yang di luar negeri, dan alhamdulillah insya Allah dari sana nanti tahu rumah pang mesti penasaran.
Anak Jokowi dan Gremir ini pecintaku rarene ya kebangetan wis. Mosok leadernya kesini kan. Oke. Ya, Pak Kambowo lanjut Kang anu ide-ide pertama kan kok duwe ide ngedeke rumah pang di sini itu ceritanya piye? Kronologinya bagaimana? Kronologinya sebelumnya bukan di sini pembuatan pertamanya. Oh, Dulu malah di rumahnya Ki Dawud. oh karena Ki Dawud ya. Ki Dawud Budiatno. Iya. Iya. Budiatno ya. Ijen. Nah, karena dia punya mantu, kemudian saya bikin rumah. Nah itu ya Kang Dawud ya, yang produk kurang ajar juga itu. Iki ono bahane iki dong. Oh, Iki piye carane? Kangkrengane iki wong iki aku. Akhirnya ya, oke, karena saya wong Bluro, iya. dekat dengan kebun jati, alas jati. Akhirnya yang biasanya kayu pang-pang ini untuk cetek geni dan sebagainya, hanya sekedar itu aja. Kenapa yakin nggak kita eksplor untuk hal yang berbeda dengan berbasis seni rupa saya, ekologi artnya itu, dan berbasis lagi pada nation kebangsaan saya. Seperti saya melihat sebuah sapu lidi, ketika satu-satu juga akan pernah kuat. Tapi ketika ini kemudian kita menjadi satu, ya kono nape kuat. Ya seperti ini konsep bahwa ini mulu-mulunya bahwa ini sebuah konsep kebangsaan, bagaimana mendirikan sebuah lembaga negara. Jadi cilik-cilik digabung jadi satu. Apapun bentuknya, ideologinya apa, orang penting. Bahwa negara ketika dibentuk bangsa ini ya udah jadi itu. Akhirnya berkembang kita explore lagi menjadi bentukan itu. Akhirnya tidak terpikirkan lagi bahwa saya seperti ini enggak. Ideologi itu ide itu mengalir terus saja. Nanti pokoknya ini Rek, dialog saya dengan saya sendiri. Ini wis anak kayu ya blok. Alhamdulillah ternyata ya menjadi seperti ini, dan dulur-dulur yang melihat saat itu ya Kang karena ini Kang Water meminta kita wong edan. Ini wong edan iki ya. Lagi dipasrahke tukang tetap ora iso kok. Iya. Iki wong edan iki gawe ngene DC wonge ayo semengko. Akhirnya terbentuk hal seperti ini. Ya. Jadi yang jelas secara syariatnya itu memang penjenengan negeri yang membuat ini. Tapi secara hakikat jenengan itu ditoto, dituntun, dipernahke. Lewat ide, lewat inspirasi, feeling dan sebagainya, bertanya dengan diri sendiri, akhirnya terbentuk semacam ini. Dan tanpa menghilangkan bahwa teman semua itu membantu. Ya. Wah, kita kalau dodoyangan. Oh iya. Akhirnya harus dipercepat. Sampai gede borok barang itu. Iya. Jenengan dhewe semoga ya. Ya akhirnya bareng-bareng kan. Ya bareng-bareng. Kucai cekeli, dibeli cekeli ya. Karena nggak cukup lah, akhirnya dibeli cekeli ya. Mana? Ternyata dengan kegotorannya ini terbukti lah sampai sapu lidi. Kalau soto-soto yang mau siji tok bakal bisa ngerampungi. Inilah negeri ini. Iya, betul. Oke. Kebetulan tadi ketika saya asli Bluro. Asli kelahiran jenengan mana? Iya, saya orang Blora. Asli kelahiran. Kalau kelahiran karena bapak saya itu orang mider-mider. Ya. Pegawai negeri PLN saat itu kan kayak tentara, pindah rono pindah ini ya. Kebetulan saya diambil ke lahir di Kudus. Oh, jadi asli kelahiran Kudus. Beda karo aku. Saya asli kelahiran saka Simbo. Simbo masih tinggi kan. Alamat lahir Kudus. Oh, memang asli kelahiran ya Simbo. Aku yo ora ngerti kan. Iki kok watu apa. Oke, dari iki ben kanggo para dalang-dalang wayang ringkut ini ben itu bahan anyar meneh. Oke, matur nuwun, beliau ternyata kreator bukan hanya di bidang ini saja. Tanggap Sasmito, ngeladeni tamu rawuh. Itu saya pandang
dari apa kebatinan saya, beliau adalah kiai yang siap untuk melayani tamu, ora beda karo melayani Tuhannya. Jadi orang melayani tamu karo melayani Tuhan padha wis tandha-tandha bakal dimulyakake. Amin. Amin, amin, amin. Oke Kang, nyuwun sewu. Ya. Berkaitan dengan corona ya. Kami dulur-dulur rumah pang ini ya, Ya. tidak hanya sekedar bicara tentang medik atau penanggulangan secara medik untuk corona, tapi kita juga melakukan pasrah ngalah pada Gusti Allah, salah satunya dengan doa-doa. Nah, kemudian kita melakukan ritual, kita melakukan secara modern ataupun secara tradisi. Secara modern kita melakukan performance art yang kita kasih judul apa itu kemarin? Ruwat Corona. Ruwat Corona salah satunya. Nah itu kemudian sudah diadukan Wartono yang kemarin ya. Sudah kita upload di YouTube. Kemudian kita membuat salah satu yang tradisi lagi, kita bikin ritual kelan pitung ruko. Kelan Kelan iya. Masak istilahnya. Iya. Masak itu dan kemudian sayur itu, kelannya itu, jangan itu kita makan sendiri dan kita bagikan pada dulur-dulur. Itu sebagai wujud bahwa pandemi atau katakan kita ini pagebluk, iki orang menungso tok, karena ini memang perjalanan harus diberikan pada manusia dari Gusti Allah. Makanya kita juga berpasrah pada Gusti Allah, pasrah ngalah. Iki loh bahwa awake dhewe ora iso bakal ngatasi iki. Wong iki muga ya kagungane Gusti Allah dhewe. Jadi omong kosong kalau kita hanya sekedar berpegangan pada medik, tapi tidak berpegangan pada ideologi kita sendiri. Ini sebagai oke, rumah sakit ya rumah sakit, medis ya medis. Ning nek kowe ora ngomong matur dhewe karo Gusti Allah, yo ora bakalan. Ya. Wong obat iki ora mareke kok. Sing mareke iki ya sing gawe urip, sing gawe mari. Lantaran obat dan kita berdoa bisa sembuh. Nyawiji ya. Iya, nyawiji sembuh. Pertanyaan, saya tanya. Gawe kelan kenapa kok 7 warna, ora 5, ora 9? Kita punya satu idiom. Pitu kan kita butuh pitulung. Pitulungan ini saka siapa tak? Saka awak, saka tubuh, saka kewan, saka hutan, saka buai. Ini nomor 1, mergo pitulungnya dia. Ini dipakai kamu. Ngaten kan? Sip. Terus konsep pasrah marang Allah itu piye supaya iso angger wong iso nglakoni. Konsep pasrah ngalah. Nek mung pasrah tok. Yo bakal ora dadi. Ngalah. Kowe bakal menang. Kowe menang. Mergo Allah Yusuf. Ya, maha dalang ya. Layang iki menungso dalange maha dalang. Ya, oke. Konsep ngalahi bagus nih kalau saya boleh menerjemahkan ini jane pasrah ngalah ki mbombo ora perlu. Itu sing terjadi ora beda karo banyu mili Kang ya. Iya. Wong banyu mili mau mili tok gitu Kang. Iya. Padahal ora. Banyu mili banyu ki rasa dibendung, banyu ki rasa mbok panasi yo dadi uap, mbok gawe atis dadine yo es. Sing dadine banyu tetep banyu. Ning wong ngertine mung sak demo banyune mili. Boten manten kok. Lah padha karo pasrah ngalah ini kan. Iya. Pasrah ngalah. Kalau saya istilahnya ben gampang ditompo sino soto bumbu ra. Wah karemu wah. Engko ora iso mangan lho, kalau Anda mangan kuwi harus kerja. Lah sing kerja ngerjake sapa? Apakah ada yang bekerja? Ya inisiatif kerja ki saka sapa? Terjadi ide semacam ini ki saka sapa? Ya dari sana, mula rawuh. Dalam Islam pun ada konsep inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
di sholatku, ngamalku, uripku, matiku tak serahke Tuhan semesta setiap alam. Ora bakal kowe wasaka nasibmu nek ora mbok lawan nasibmu. Ya. Kita lawan apa perintah Gusti Allah untuk merubah nasib. Ya. Jadi tetap gondelane perintah. Ya. Oke, terima kasih. Padha karo aku pasrah. Orang duwe mau setahun ora mayang. Setahun kok mayang ping 3 tok. Ini darang ora kiri. Aku nak tak pikir Ora dipikir gak mati awake. Ora tenan. Mati ngadeg Kang. Ambung ora weruh. Ya utang arep adol motor ora cukup. Adol mobil ora cukup, adol rumah. Dengan catatan kalau Allah mengizinkan. Nek orang mengizinkan ya alhamdulillah saiki wis Oke, makasih ya Kang Bowo. Sami-sami Kang. Nah, terus saya masuk ke Kang Basir. Kang Basir. Nah, ini kok penjenengan punya ide wayang ringut ini setelah ada rumah pang atau sebelumnya? Ya, gini Mas Joko ya. Nah, dulunya itu rumah ini jadi kita dengan teman-teman punya rencana mau bikin wayang dari bambu namanya wayang ringut. Yang bambu yang sudah tidak terpakai, gimana bisa terpakai untuk menjadi event di rumah pang itu. Untuk ngisi ya. Untuk ngisi. Nah, diciptakan teman-teman seperti ini. Saya tinggal manuk. Ini ceritanya apa? Saya juga apa ya? Mau cerita itu rebukan dengan teman-teman. Judulnya apa? Solusinya dengan masyarakat gimana gitu Mas. Oke. Itu hasilnya begitu ya. Lakone itu tergantung sing nanggap. Lakone ya iki dalange saiki. Bertanya dalange itu. Terus wayang ringut ini lakonnya apa Mas? Kalau seumpama dipraktekkan ada lakon itu kira-kira bisa mengambil ada khusus wayang lakon ringut apa podo karo Baratayuda apa podo karo Ramayana sama enggak bisanya? Kalau wayang ringit itu sebetulnya mau cerita rakyat Pak Mas, cerita rakyat yang ada di desa apa gitu. Cerita legenda. Legendanya apa? Nah, mulai asal-asal wayang ringit itu kan ada cerita dari daerah ini gitu. Cerita cuma gitu. Terus Mas siapa satunya? Mas Agus Mas Agus yang membuat wayangnya. Agus yang bikin. Yang bikin. Tapi ide wayang itu penjenengan apa aku wayang ringut tak gawe ngene itu ide apa cuma gawe dipeseni? Ide dari Mas Itu saya pertama ya ide, maksudnya kan dulu wayang itu kan cuma bentuknya untuk hiasan ya. Tapi bagaimana caranya wayang ini bisa dimainkan tadinya kan hanya untuk pajangan-pajangan. Asal usulnya wayang ini itu kan hanya seperti ini. Properti istilahnya. Untuk properti kalau ada acara itu kan kita ada wayang-wayang dari dulu. Nah terus kemudian kurang 2 hari kan kita mau ada tamu. Ya. Itu sebenarnya sudah ada gladi, sudah jadi, tapi wayangnya bukan ringut sebenarnya. Awal-awalnya kardus. Tapi karena dalangnya waktu itu yang kardus itu ngambek, tapi tahu sendiri nanti dalangnya ini siapa ya? Siapa? Ini terus kita dalam panggilan. Ditampil ini ceritanya gitu memang. Ini saya ngomong apa adanya gitu. Tidak ngarang-ngarang, nanti kalau saya ngarang kira kurang 2 hari padahal sudah gladi, sudah ditinjau sama tamunya. Oh ini loh Mas, nanti yang bakal main. Ternyata tidak jadi dalangnya itu ya mutung istilahnya lah ya. Nah kemudian saya wah ini tak ganti aja nih wayang ringut ini supaya bisa dimainkan, tak bikin ada tangkai-tangkainya itu toh cekalannya Mirip-mirip wayang. kayak wayang kulit lah kiranya. Itu terus Mas Basir siap dalang, terus oke kita berani latihan sebentar, akhirnya jadi. Itu Sabar Mas ya. Ya itulah. Mutungnya berarti belum itu ijazah. Ini judulnya wayang ringut Mas Basir sama Wasono ini ternyata yang dalangnya itu. Ini kan keberangkatan ide Pertama pertamanya ini Mas dari Bowo, kalau ini yang di keberangkatan ide wayang ringgut yang berkembang pertama itu
Dari sini kemudian berkembang sebagai wayang ringut yang dilakukan oleh kakak. Ini kalau di wayang ringut boneka seperti ini jenenge apa? Apa Wisanggeni apa Setiwa? Pokoknya iya Ya, kayak tokoh wayang. tokoh. namanya toko wayang apa itu? Kita tergantung dalam. Oh, jadi iso dipinjem sana sini. Pertama malah ini hanya sekedar bagaimana Kang, dengan kita rembukan diskusi kecil seperti ini, hanya pendekatan pada ini bentuk wayang. Oh, gitu aja. Kemudian Awalnya. berkembang, Kang Agus mengembangkan lagi. Tokoh. Oh, ada figur-figur yang mendekati. Ada Permadi, ada Janoko, ada gunungan juga dibuat sedemikian rupa mirip dengan Winingan. Gareng ya kayak gareng gitu. Ya. Dan tidak pendekatan konfigurasinya. Kalau dibanding dengan wayang kardus yang dulunya itu lebih baik wayang kardusnya karena ada tetnya kan warna-warni, ada kuning, ada hijau kan lebih bagus. Kali ini kan sederhana. Dulur-dulurku saya bangga melihat kegotong royongan teman-teman ini ternyata bisa memanfaatkan barang sing ora kanggo lah, guys kopring sisan. Jadi barang yang kanggo bermanfaat malah justru kalau pinter ling lakoki bisa menjadi filsafat juga. Nah, disinilah bentuk wong yen to melayani publik itu seperti melayani Tuhan ya ora mutung-mutungan. Wah iki Mas Joko teko gaweke kopi barangan Tuhan. Padahal aku gawe yo kepeksa lho. Maksudnya kepeksa gawe. Monggo kan dulure teko. Monggo kali Jadi cacik to kopi ana sing nawani. Oke, monggo minum monggo. Ngopi Kang di sini Jarwo Doso juga ini Kang. Apa? Ngoko pikir. Nah, Betul. kita ngoko pikir. Jadi Jarwo Doso ngopi beneran ngoko pikir, nah aku ngolah pikir. Halus banget masalah ini. Repotnya kalau dalangi ini kira. Kopi ini rasanya pahit. Gitu. Bisa lagi ditambah apa? Gula. Gula wentran nolo. Jadi nolo itu api. Gula wentran. Gula digawe saka Tebu. anteping kaldu. Ngene lho. Ana gula karo kopi wis cemawis leboke apa? Cangkir. Nyancang pikir. Nah wis nyancang pikir disokke, dikei jarang. Nah, ujarmu sing arang. Tegese nek ora mutu aja wae ujar wae gitu. Oh, Tuh, terus nek wis disokke kudu ngenteni adem. Aja langsung diombe ngenteni adem. Adem ujube ben adem-adem. Tuh. Nah wis diseruput, tegese diseruput. Luput saka saking pitulan pangrencana. Amin. Monggo. Tapi diseruput mari kelake. Enak ya. Sing ngomong tidak lagi kita langsung sirep kabeh lho. Ora enak tenan kok. Oke, tadi saya masuk di daerah di dalam. Ternyata ada beberapa piagam, ada hasil karya teman-teman seperti gelang yang saya pakai ini Ginitri ya. Ginitri ya. Tapi nulisnya G, saya tidak pakai aku maca ya Ginitri wong aku SD ini sih, G ya G. Ginitri itu yang sering dipakai wayang Mahabharata itu. Ini Ginitri ini ngertiku Kebumen Seno ternyata di sini ada. di sini ada. Kalau tidak salah, ya sejarah Ginitri ada di sini. Nah ini Mas Joko mesti yang lupa. Waktu saya namaku Merinding Mas. Saya kan mengundang Mas Joko sama Pak Marmo. Oh. Oh iya. Nah, Naik kuda itu, Pak. jadi waktu Mas Joko tak naikkan kuda sama Pak Marmo itu kan kita nanam Ginitri. Pak Marmo wali kota. Iya, 15 tahun yang lampau. Jadi nyuwun sewu Kang Mas, iki tandurane jenengan. Napak tilas. Berapa pohon yang
Jadi yang di sini 9, yang di Sendang itu 7. Jadi ada 16 pohon. Dan yang ada di Jawa Tengah itu hanya ada di Kebumen sama di Semarang. Di Semarang hanya ada di Nongkosawi. Nah itu nanti suatu saat gon wit sing dibiyen tandur Majoko ya tulisi. Wit Joko Edan. Dulu kan yang napak tilas itu. Nah, ini kan ini sebenarnya bagian dari napak yang kayak tilas. tinggalan anak putu ya. Nah, yang diingat masyarakat, oh iya sing nandur biyen ki Mas Joko Edan karo Pak Marmo. Warga sini ingat semua. Nandur mesti mundur. Nah, nyatanya aku nganggo iki karo iki. Ini kok paling dalem. nah Dari teman-teman lantaran Dimas Warsono Adiwijaya ini ya. Regane piro Mas? ini kalau kita jual ini 100.000. Tapi karena untuk Kang Mas ya ini hadiah waktu nanya ini Ratu. Oh iya ya, terima Tondo kasih. Tresno kan. ya. Ini jane aku isin orang bayar. Nek bayar aja akeh-akeh kan. Iya. Aku nak penak. Oke, terima kasih. Terus apa ada artinya omah pang itu? Apa mijen omah pang? Apa ada artinya? Apa itu merupakan satu singkatan? Nggih. Jadi omah pang itu kan salah satu apa ya yang dimiliki Desa Wisata Nongkosawit. Keunikan yang dimiliki Desa Wisata Nongkosawit. Setelah omah tercipta, ngento-ngento wong adike jalan kok mosok ora iso ngento-ngento ya. Iya. Jadi P iki panggonan atau tempat. A anak-anak. Ya. Eneng leluri seni budaya Jawa. G-nya itu guyub rukun. Ya. Jadi ini tuh tempat anak-anak untuk berinteraksi sosial dan melestarikan budaya Jawa. Ya. Untuk mengurangi anak-anak itu dolanan HP. Makanya sini alat-alat dolanan-dolanan tempo dulu yang pakai alat itu ada egrang, ada panggalan. Kemudian yang tidak pakai alat ono sudamanda, ono loro cabe, ono garasu paling di sini tempatnya. Jadi ini juga di kampung Nongkosawit ini jadi area publik untuk tempat bermain anak. Bagus, jadi bicara tentang budaya saya sangat setuju sekali dan ini memang cocok ini kalau budaya kearifan lokal seperti ini cocok. Dan harapan saya sampai ke rembukan pun kita harus pakai satu bahasa Indonesia. Ya kepepetnya jadi bahasa tradisional, jangan bahasa penjajah. Ya, Juga wajib. Iya, soalnya saya wah sulit ngerasake anakku telepon. Bapak dalam bidang-bidang sowan. Oh iya, tadi konfirmasi. Konfirmasi iki apa matur mati. Oh iya matur tak konfirmasi. Lah ini bahasa. Lah ini tak pikir-pikir bukan anak saya saja, malah sudah merana ke tingkat intelektual bahkan ke pemerintah. Iya. Bangga kalau menggunakan bahasa-bahasa asing tadi kalau saya mengatakan bahasa penjajah itu. Nah itu karena masuk sini mulai direm. Itu. Terus aku purune kembali ke apa itu? Alam. Kembali ke alam. Apa bahasanya ini? Back to nature. Back to nature. Iya. Back to nature. Back Back to nature. Iya. Tulisnya nature. Nah, boyo kembali ke alam ngono wae. Itu penak to ya wong mudeng kelas awake dhewe mudeng kelas dhuwur mudeng. Kayak ayam goreng kayak apa jenenge ayam goreng ya. Alah apa jenenge? Centaki. Racikan. Ini mulai kita harus kembali ke kearifan lokal. Eman-eman lah sumpah wis satu nusa bangsa satu bahasa nganti awake dhewe kedelarung jungkel nang bahasa itu sudah kehilangan semangat nasionalisme. Siap. Nah, ini. Lah ini bagian dari tempat untuk itu. Oke. Ini ada gong, tadi ada bunga. Ini untuk ilustrasi iringan wayang. Iringan wayang liwat kita buat sendiri menggunakan pantongan alat-alat tradisional. Apapun ya, jadi kita menggunakan
proses apapun kan. Jadi ada batu ya kita pakai batu, Alat ada masak ya pakai alat masak. kalau memang adanya apa ini cedok ya kita pakai cedok, cedok atau apalah ya. Jadi apapun akan kita gunakan untuk membuat ilustrasinya itu pengiringannya. Jadi tidak terpaku karena ini bukan pakem. Kalau pakem kita nggak mampu lah saya katakan begitu. Jadi kita keluar dari pakem dengan apapun kita eksplorasi, kita peras otak kita untuk keluar dari. Kalau ada pertanyaan ini pakemnya di mana Kang Bowo? Ya tanpa pakem itulah pakem. Karena pakem apapun juga dibuat dulu. Dia dirancang, dianut untuk aneh piye gitu. Tapi akan terjadi keselarasan dengan sendirinya. Kita percaya, kita yakin ada keseimbangan bentuk lain. Dan sudah terbukti ya. Jadi saya melihat iringannya kan perkusi itu. Iya, perkusi memang. Ada Istimewanya perkusi itu kan nadane ora perlu digoleki. Sing nyanyi yo golek nada audio iki. Jadi udah nganti alat musiknya nganggo nada W terus sing nyanyi nganggo C, dadi WC. ngerti dagel. Lah kok kira-kira tidak jadi nyanyi. Oke. Terus kalau pengunjung datang ke sini, aku mau kesasar itu, berasa tekan rono balik meneh ini. Lah kan dari Polsek Gunung Pati kan sudah ada papan nama Om Apang, desa-wisata konsep. Mengikuti itu terus sampai ke sini. Tapi mau ke sini tulisan meng kantor kelurahan mau ke Samitra ini ora ono tulisane Om Apang. Apa nama di sini? Ini kan masih ada kok. Kita tambahin. Masih ada. Mungkin nanti bisa Karena kelurahan yang bagian pertama. Iya. Terus pengunjung ke sini itu ditarik biaya berapa? Pengunjung ke sini itu selama Pak Gebluk ada 5 atau 6 rombongan yang kita tolak karena memang kita mematuhi protokol kesehatan. Tetapi kalau perorangan silahkan free. Tapi di situ ada kotak amal apa sih? Dana sukarela yang ini loh. Ada dana relawan. Dana relawan di situ sukarela. Itu seperti itu. Kalau yang paket ya kita masukkan ke paket. Oke, tak kembali ke Bowo sih. Bicara tentang pandemi ini toh. Iya. Tadi ada bilang pandemi ini adanya itu membatasi karena corona. Kira-kira wong kena corona itu disebabkan apa? Ya memang kekebalan ya, kekebalan karena mungkin secara kejiwaan bagi kami ini yang paling utama adalah kejiwaan. Ketika jiwa kita sehat, ketika kita tidak merasa takut tapi tetap waspada tentang adanya virus corona ini. Nah, ya karena apa? Karena orang-orang itu tidak pernah, hampir saya tidak merasakan bahwa yang terkena penyakit itu, yang terkena virus itu adalah orang-orang yang selalu berada di ruang kasih, satu katakan. Jadi kemudian nyaris tidak pernah mengeluarkan keringat kan. Jadi ketika kita sehat dan jiwa kita sehat, melakukan tanpa nawa itu kita juga nawa itu sehat, ya insya Allah kita akan sehat. Teman-teman, aku orang Jakarta, aku teman Lur. Ini hebat ya Kang Bowo ini. Dia mesti memakai lagu kebangsaan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Yang jiwamu terbangun, corona hilang. Bener kan? Amin. Iya toh. Wong edan iki ora ono muni kena corona. Mangan samangan-mangane peceren. Asasan sego dikukuk. Enggak ada corona. Itu. Tapi tetap waspada. Saya atas nama gubernur saya aku ngomong ke makin sithik ya. Karena gubernur Jawa Tengah beliau Pak Ganjar perintah dengan saya waktu kemarin tanggal 11 Januari ya. Acara wayangan itu. Februari ya. Februari lewat Zoom waktu perintah dengan saya Pak Dalang Joko Edan. Aku perintah sama Anda mulai detik ini Anda saya beri tugas untuk berkampanye tentang penanggulangan corona.
Nah, bagaimana antisipasi supaya aja kena corona. Pesan yang terlihat di benak saya, Pak Agung ngendika, corona iki ra iso mabur. Corona kuwi ra iso ndono-ndono. Ning kok iso tekan kono-kono nulari wong sebab apa? Sebab ya digawa sing gawa wong-wong kuwi. Maka protokol kesehatan harus tetap dijaga seperti Kang Bowo tadi. Nah, juga pakai masker, mencuci tangan. Tadi saya juga cuci tangan, juga jaga jarak. Top sekanen, dan mari kita sesanti dengan adanya rumah atau omah pang ini bisa ngrembogo, bisa ngangkat aruming budaya, dan budaya kita tetap jaya sak Nusantara, sak dunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.